Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini saya akan membahas tentang arti luka yang berbekas. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan dengarkan pesan Tuhan. Lalukanlah mataku dari hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Lalukanlah mataku dari hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Bapa, ku mau berserah padamu dalam menjalani hidup ini, agar ku tidak menjauh darimu. Padamu Bapa ku serahkan segalanya. Tema khotbah singkat saya hari ini adalah apakah arti dari luka yang berbekas. Kita baca dulu Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda di sini maksudnya adalah luka-luka di tubuh Paulus yang Paulus dapat ketika dia menginjil dan mendapat penganiayaan. Nah, sebelumnya saya akan bahas dua jenis luka. Ada luka pertama yang luka yang kelihatan, luka fisik. Nah, ini bisa hilang, ya kayak luka kita biasa. Ada juga luka fisik yang emang nggak bisa hilang. Contoh luka jahitan. Saya ada luka jahitan di jidat saya bagian dalam, ketutupan rambut sih ya. Nah, itu luka yang kelihatan. Luka yang kedua, luka yang tidak kelihatan. Ini biasa luka di hati. Luka di hati ini biasa kita dapat ketika kita mengalami perbuatan jahat dari orang lain. Contoh kita dihina, kita disakiti, kita dilecehkan mungkin, kita ditipu segala macam. Ini akan menimbulkan luka di hati kita. Nah, menariknya adalah sebuah luka biasanya akan berbekas, bekas luka. Nah, biasanya bekas luka akan mengingatkan kita akan kejadian yang membuat kita mendapat luka itu. Kayak contoh, luka jidat saya ini, ketika saya melihat selalu ketika saya melihat bekas jahitan di jidat saya ini, saya akan teringat kembali ketika saya jatuh dan saya hampir mati sebenarnya itu. Nah, tapi sampai saat ini saya masih hidup dan saya masih melayani Tuhan. Nah, jadi poin saya adalah kita punyailah sudut pandang yang baru bahwa luka itu jangan sampai membuat kita dihantui oleh masa lalu, tapi justru mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan di hidup kita. Luka ini belum membunuhku. Luka ini memang sakit, tapi aku masih hidup saat ini dan aku masih bisa melayani Tuhan. Punyailah sudut pandang yang baru ketika kita melihat bekas luka. Jangan biarkan bekas luka itu menghantui aku. Aduh, sakitnya ketika aku dihina, sakitnya ketika aku dilecehkan segala macam. Itu hanya masa lalu dan jangan biarkan itu merajalela dalam hati kita. Dan saya sangat tertarik ketika melihat Tuhan Yesus punya bolongan di tangannya saat dia sudah bangkit. Dia kan Tuhan, dia maha kuasa, pernah bangkitin orang mati juga. Saya yakin dia sebenarnya bisa untuk mengembalikan tangannya seperti semula. Tapi kenapa dia masih menyimpan bekas luka di tangan dan kakinya itu? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, mungkin saya akan mikir setiap kali saya melihat tangan saya yang bolong, saya akan kepikir, aduh, itu sakitnya pas dipaku di kayu salib, itu sakit banget. Dan setiap kali saya melihat itu pasti saya akan berasa, aduh sakitnya waktu itu. Tapi saya yakin Tuhan Yesus nggak pernah mikir begitu. Justru Tuhan Yesus selalu teringat, bekas lubang di tanganku dan kakiku ini adalah bekas karena aku sudah menebus manusia. Nah, ini jangan biarkan bekas luka itu mengingatkan hal yang buruk, tapi justru bekas luka itu biarkan itu mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Memang sangat gampang untuk kita terpuruk di masa lalu, terutama ketika kita mendapat bekas luka yang sangat menyakitkan gitu ya. Tapi jangan biarkan bekas luka ini menjatuhkan hidup kita. Itu bukan maunya Tuhan. Tuhan mau kita bangkit dari luka masa lalu. Saya yakin dan percaya kita semua bisa menang dari masa lalu, dan bekas luka kita nggak akan membuat kita trauma, tapi justru mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Luka belum membunuhku, aku masih dipakai Tuhan dan bisa hidup hari ini, dan kita akan hidup berkemenangan dalam Tuhan mulai hari ini juga sampai selama-lamanya. Amin.